wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dicek terlebih dahulu tempat duduknya. Apakah di sekitar kalian ada sampah? Jika ada sampah, silakan diambil, lalu dibuang di tempat sampah ya. Sudah, Bu. Baik, itu dilakukan agar kalian belajar dengan nyaman di kelas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, sebelum itu, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, baik, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Tunggu sebentar, Ibu akan menayangkan. Nah, ada yang tahu gambar di samping ini gambar apa? Apa yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi? Ya? Coba tunjuk tangan terlebih dahulu. Saya, Bu, Silakan Anissa. sedang berbicara di depan umum, Bu. Masih belum tepat ya. Coba ada yang melengkapinya, yang lebih tepat lagi. Saya, Bu, sedang berpidato, Bu. Benar ya, jawaban dari Beta. Ini adalah gambar Pak Jokowi sedang berpidato. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pidato. Silakan dibuka bukunya di bab 2, halaman 40. Baik, sudah, Bu. Ada yang pernah melihat, mendengar, atau malah berpidato? Ada, Bu. Ada ya? Nah, berarti kalian kurang lebih sudah mengetahui apa itu pidato. Coba, ada yang tahu apa itu pidato? Saya, Bu. Silakan, Beta. Pidato itu berbicara di depan umum ya, Bu. Nah, ya benar, bisa dibilang pidato itu berbicara di depan umum. Tapi lebih spesifiknya, yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu tentang teks eksposisi. Ada yang masih ingat tentang teks eksposisi? Lupa, Bu. Nah, ini teks eksposisi dan pidato itu masih ada hubungan, berkaitan ya antara teks eksposisi dan teks pidato. Nah, ada yang tahu apa kaitan dari teks eksposisi dan teks pidato? Silakan, ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Jika mau baca buku pasti tahu ya. Silakan, dijawab Anissa. Baik, Bu. Pidato itu bagian dari eksposisi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi, kaitan antara teks pidato dengan teks eksposisi yaitu teks pidato itu masih merupakan bagian dari teks eksposisi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang teks eksposisi. Ibu akan mengingatkan kembali bahwa teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengarnya dengan menyajikan sebuah argumen dari sudut pandang tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Ibu akan menayangkan beberapa pengertian dari teks eksposisi. Nah, yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan seseorang tentang suatu hal. Itu contohnya ada pidato politik atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku teks, surat kabar, dan pidato ceramah itu juga merupakan teks eksposisi. Selanjutnya ada eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, atau aktivitas. Itu bisa ditemukan dalam iklan, slogan, atau poster.
Selanjutnya ada eksposisi yang dapat digunakan untuk membela atau memberikan pembelaan kepada suatu kasus. Misalnya kasus yang pernah terjadi yaitu kerusakan terumbu karang. Nah, eksposisi ini digunakan untuk untuk membela, seperti selamatkan terumbu karang sekarang. Itu adalah contoh dari teks eksposisi. Sampai sini paham ya tentang teks eksposisi? Iya, Bu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kaitan antara teks eksposisi dan pidato adalah teks pidato itu adalah bagian dari teks eksposisi. Nah, tujuan kita belajar hari ini untuk mengidentifikasi informasi-informasi apa saja yang ada dalam teks pidato persuasif. Kita lebih belajar mengenai teks pidato persuasif dan menemukan apa saja informasi yang terdapat di dalam teks pidato tersebut. Nah, kemudian harapan Ibu kalian bisa mengetahui bagaimana cara berpidato dengan baik dan mengetahui isi pidato dengan baik. Baik, Bu. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, apa itu pidato persuasif? Ada yang tahu? Ayo, apa teks pidato persuasif itu? Coba diingat kembali dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, atau dibaca dulu bukunya. Saya, Bu, Anissa. Ya, silakan. Pidato persuasif itu pidato yang berusaha meyakinkan orang, Bu. Baik, kita simpan dulu ya jawaban dari Anissa. Coba Beta, apa pidato persuasif? Tadi kan sudah membaca buku tuh. Baik, Bu, saya akan mencoba menjawab. Ya, silakan. Pidato persuasif itu adalah pidato yang mampu mempengaruhi atau menghimbau pendengarnya, Bu. Baik, benar ya yang sudah dikatakan Anissa dan Beta. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas di halaman 42. Di halaman 42 kalian diminta untuk mengidentifikasi unsur apa saja yang ada di dalam pidato. Nah, silakan dibaca. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya. Silakan kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti ada waktunya untuk presentasi, ya. Baik, silakan berdiskusi. Ibu beri waktu selama 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian presentasi. Silakan. Sudah selesai ya presentasinya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan dulu. Alhamdulillah sudah bagus-bagus presentasinya. Berarti kalian sudah bisa memahami apa itu pidato dan informasi apa saja yang ada di dalam teks pidato persuasif. Nah, berarti hari ini juga kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa merangkum atau menjelaskan kembali kita sudah belajar apa sih tentang hari ini? Kita sudah belajar tentang apa hari ini? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Kita belajar tentang informasi yang ada di dalam pidato persuasif, Bu. Ya, kita sudah menggali informasi tentang pidato persuasif dan apa itu teks pidato persuasif. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, untuk ibu, dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga pembelajaran ini dapat diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah, silakan sebelum mengakhiri pembelajaran ditutup dulu dengan berdoa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.